ظاهرا وباطنا ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا حاجة جميع الحاضرين في هذا المجلس المبارك في هذا المجلس المجرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Maswiruhu jumhurul muslimina ala anahu rufi'a hayyan bijasadihi wa ruhihi yurzaku indallahi wa sayunzalu akhiraz zaman. Yang lalu sama-sama telah kita ketahui bahwa Nabi Isa diangkat ya oleh Allah, diangkat. Jadi nggak disalib, yang disalib adalah Yudas atau Yahuda. Nah, terus yang ngaco-ngacoin Injil diacak-acak, digubah-gubah, yaitu namanya Saul atau dikenalnya Lukas ya, Lukas. Diacak-acak tuh Injil sama dia tuh, yang bikin ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Jadi ada tuh kejadian tuh. Jadi gubah-gubah, padahal di Injil jelas bahwa Nabi Isa ini bukan anak Allah tapi hamba Allah. Nggak ada di Injil, mau digubah-gubah, acak-acak, tuh salib-salib juga nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada. Tuh, aslinya mah emang kerjaan itu si Saul atau Lukas. Makanya kan ada tuh Injil Lukas, Injil Paulus kali mah ya. Saul ini nama lainnya Paulus ya. Paulus ya. Nah, itu satu lagi Lukas yang nemenin Saul. Nah, itu jelas ya. Jadi mereka semua kalau di ayat Qur'annya kemarin tuh bahwa mereka semua nggak yakin bahwa Nabi Isa ini dibunuh gitu. Karena logikanya mereka begitu nyari-nyari, ini kalau emang ini Nabi Isa, gak teman kita mana gitu. Nah kalau emang ini teman kita si Yahuda atau Yudas, nah Nabi Isa mana gitu. Jadi pada sanang sinawang dah, ya, sanang sinawang ya, sawang sinawang, maka sanang gimana sih, sawang sinawang. Jadi ragu-ragu pada bal rafa'allahu ilai, itu Allah Ta'ala jelas tuh mengangkat Nabi Isa ke hadrat Allah. Bahkan Allahu azizan hakimah tuh ayatnya. Dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini selanjutnya maswiruhu, yaitu menceritakan tentang peristiwa atau kejadian pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Jumhurul muslimin, mayoritas orang-orang Islam, orang muslim menyepakati dan nih ala anahu rufi'a hayyan bijasadihi wa ruhihi. Jadi Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup-hidup, jasad sama ruhnya. Tuh. Jadi jasad sama ruhnya ngikut semua. Sampai ada yang menceritakan mah itu Nabi Isa sempat sampai pamit dulu ke ibunya. Ibunya sampai sedih banget tuh Maryam, Siti Maryam, bahwa dia mau berangkat, mau diangkat oleh Allah. Pamit dulu, nggak main berangkat baik. Udah ngomong lah begitu bahwa nanti mau diangkat oleh Allah Ta'ala. Ibunya sampai sedih. Ada juga yang menceritakan diangkat duluan, nah laporan ke ibunya belakangan. Gitu, ibunya sedih, sedang sedihnya Nabi Isa datang gitu. Atau malaikat Jibril yang ngasih tahu bahwa Nabi Isa ini nggak mati, nggak dibunuh, nggak disalib. Itu ada. No, kalau mau ketemu ntar di sini begitu, dikasih tahu mereka sih ada yang menceritakan begitu. Ada ketemu dah tuh Siti Maryam sama Nabi Isa. Nah, ada yang menceritakannya juga di lain cerita
Nabi Isa sebelum diangkat pamit dulu gitu. Macam-macam dah tuh. Pokoknya yang jelas Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, bukannya disalib sama orang kafir, orang Yahudi. Jadi diangkatnya Nabi Isa yaitu dalam keadaan hidup-hidup, ya, jasadnya dan ruhnya juga. Yurzaku indallahi, yang dianugerahi rizki, memberikan rizki, ya dijamin lah begitu di sisi Allah, begitu diangkat ya dijamin, apa taruhnya di sorga kan begitu ya. Bisa begitu dah kita sangkain ditaruhnya di sorga, ya pokoknya dijamin soalnya sama Allah Ta'ala. Pasti masih hidup nih sampai sekarang Nabi Isa, tinggal nanti pada waktunya Nabi Isa turun lagi ke bumi ini, ke dunia ini, dalam rangka menjadi pemimpin yang adil, yang ngebunuh Dajjal nanti menjelang kiamat. Wasayun zalu akhir zaman. Nah, Nabi Isa akan diturunkan kembali yaitu pada masa akhir zaman. Ya, nanti sayun zalu, nah nantinya ini nanti ya sebelum kiamat. Beda sama saupa. Kalau misalkan saupa sayun zalu misalkan begitu, saupa ta'lamun gitu, itu kan kelak tuh. Kalau masukkan saupa dan masukkan sin, nantinya ini nanti sebelum kiamat. Nah, kalau kemasukan saupa nantinya nanti kiamat atau setelah kiamat. Dan Nabi Isa alaihissalam ini akan diturunkan kembali oleh Allah Ta'ala ke bumi ini atau dunia ini nanti pada akhir zaman. Nah, sekarang udah akhir zaman nih, berarti dikit lagi kali mah gitu. Itu dikit lagi, nggak tahu kapan dikit laginya. Pokoknya jelas sebelum kiamat be. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ketemu Dajjal, amin ya robbal alamin. Nah, kalau ngalamin ketemu Nabi Isa berarti yang ketemu Dajjal gitu. Iya, karena emang Dajjal udah turun, makanya Nabi Isa diturunin buat ngebunuh Dajjal. Nah, ini ada hadis nabinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, kata Nabi ini, demi Allah, layun zilanna bnu Maryama hakaman adilan. Sungguh benar-benar akan turun putra Maryam sebagai hakim yang adil. Kata Nabi nanti benar-benar turun, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang perannya itu di situ nanti menjadi seorang hakim yang adil atau menjadi pemimpin yang menghukumi masyarakatnya atau rakyatnya secara adil, dan hukumnya ini berdasarkan syariat yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat Nabi Musa, bukan. Walaupun Nabi Isa bawanya kitab Injil, ngikutin Taurat, tapi begitu turun nanti mah ngikutin syariat Nabi Muhammad atau mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga ditambah adil lagi, enggak jolim, enggak gitu, enggak timbang pilih gitu, enggak tembang pilih bahasa dia, yang enggak milih-milih, ini mah jangan, anu mah kagak, ini mah tangkap, anu mah jangan gitu. Enggak adil, padahal sama-sama salah, si A salah, si B juga salah, si A mah ditangkap, B mah kagak. Ya kan kagak adil namanya. Iya, Pak RT saya dibikin kopi, Kang Din mah kagak. Iya, kagak adil, makanya iri jadinya. Biar adil Pak RT ya. Amin ya robbal. Fal yaksironna soliba, dan Nabi Isa ini benar-benar
akan menghancurkan salib. Salib-salib dihancurin. Maksudnya pokoknya itu salah, itu bukannya saya yang disalib. Gitu ibaratnya. Bukannya saya yang disalib, udah gitu saya dikata disalib, dibunuh, terus disembah lagi. Begitu. Salah udah dihancurin, makanya bahasanya dihancurin. Bukan berarti itu salib digetok-getokin, bukan. Jadi orang pada dibilangin bahwa itu salah. Kalau nyembah itu mah nyembah yang katanya saya disalib, salah itu bukan saya. Terus juga udah gitu, ya udah salah deh pokoknya, gitu makanya dihancurin. Susah yang ngungkapinnya. Falyak siron nasoliba. Jadi Nabi Isa menghancurkan salib-salib. Jadi maksudnya begitu dah tadi tuh. Ya bukan berarti itu salib digetokin. Walayak tulanna. Walayak tulannal khinziro. Dan Nabi Isa ini benar-benar membunuh babi-babi. Nah babi-babi itu dibunuh, bukan berarti dibunuhin atu-atu atau bagaimana, dibilangin ini babi haram gitu. Terus juga ya peternak babi udah pada lempar-lemparin itu babi, jangan pada ternak-ternakin, haram gitu. Nggak ada di Injil juga zaman dulu, di kitab Taurat, di kitab Injil yang sebenarnya nggak ada itu babi halal begitu. Makanya bahasanya dibunuh gitu. Dibunuh artinya jangan dimakan lagi itu babi haram gitu. Nah itu kok kita jadi kayak seolah-olah mengkaji agama orang ya. Mengkaji agama orang. Ini mah bukannya mengkaji agama orang, tapi emang penjelasannya ada di dalam kitab Al-Quran. Seandainya gitu ada yang ngomong, oh itu orang Islam kok jadi begitu lagi ya, agama kita dikaji-aji begitu, dikaji-kaji, dikata begini begitu, bagaimana sih itu orang Islam? Ini bukannya lagi ngaji agama lu, tapi ada di kitab gua. Gitu ya. Iya, seandainya ini mah, seandainya ada yang begitu. Ya kan sekarang mah kan zaman Iya, zaman begitu dah tuh toleransi. Toleransinya kagak ada ini ya, agama gue diaji-aji, mah dibikin salah-salahin lagi, galah babi haram segala macam, galah Tuhan Yesus yang gue sembah salah. Kan begitu ya. Lancar asli ngomong ya. Habis makan obat Pak Imam ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Lanjut ya. Walayadu annal jizyata. Dan Nabi Isa ini benar-benar akan menghapus jizyah tuh upeti, pajak, biaya cukai. Nah begitu nanti jadi pemimpin, nah begitu turun kan jadi pemimpin tuh, setelah membunuh Dajjal itu biaya cukai dihapus, nggak ada pajak bumi, pajak rumah, pajak motor ya. Amnesti pajak. Iya, pokoknya amnesti. Bahasa sekarang, bahasa canggihnya. Amnesti. Tax amnesti itu pengampunan pajak. Oh, pengampunan pajak ya. Jadinya nggak bayar pajak, nggak apa-apa. Nggak dihapus satu ya, pajak dah pajak. Walatut rokanal kilasu falayus alaiha. Dan benar-benar ditinggalin apa al-kilasu, itu ditinggalin al-kilas. Kilas itu kalau di Arab al-kilas itu unta muda, artinya yang harganya mahal. Nah kalau di Indonesia kadang-kali mobil BMW atau Mercy atau apa gitu dah, harta benda yang sangat mahal dan berharga gitu. Jadi ditinggalin tuh pada ogah udah harta. Nanti tadinya berebut ya. Yang tadinya pada berebut itu kan jadi pada ogah begitu. Kenapa itu? Entar dah, lanjutin dulu. Fala yus'a alaiha, maka tidak mau kembali kepada itu harta, kepada harta itu. Jadi orang-orang pada nggak mau ke harta itu, begitu udah ditinggalin, udah nggak mau, suruh balik lagi nggak mau, udah gitu. Ogah balik lagi ke yang namanya harta. Walatadhabanna syahna'u, dan benar-benar pergi
atau hilang permusuhan, dendam-dendam, watabagudu, dendam-dendam, watahasudu, dan dengki-dengki tuh, permusuhan, dendam, kedengkian, pergi tuh, kabur pada, hilang maksudnya dari hati orang-orang masyarakat pada zaman itu gitu. Berarti adem ayem itu ya, mantep banget itu. Udah gitu ama harta juga ogah, udah iya, ama harta ogah. Benar, berarti karena emang kecintaan sama harta berarti jadi timbullah yang namanya permusuhan karena berebut. Iya. Terus begitu ada permusuhan timbul dengki, hasut segala macam. Oh si Anu habis beli mobil ya itu ya, gue sumpahin biar hilang tuh mobilnya agar sepisan gue dengernya. Mobil-mobilan padahal. Jadi iri dengki gara-gara harta ini memang apa itunya nggak sama hartanya udah kagak resep lagi, akhirnya permusuhan juga nggak ada. Berarti pokok permasalahan semua pirok sukuli khoti atin hubud dunia. Ustad dari mana ya waktu di Ustad Ubaid. Iya, Ustadz Ubaid Badrudin masih inget baik si Son pertama kali ketemu. Iya. Coba baca lagi. Kenal belum itu? PRT ini ada. Rasululli khati'atin hubbud dunya. Rasululli hubbud dunya, rasululli khati'atin. Iya. Cinta kepada dunia adalah pangkal segala. Iya, pongkol segala kejelekan. Ya rasululli khati'atin. Iya, pongkol segala pongkol sih dah. Iya udah pongkol ya, pangkal segala kejelekan. Iya, hubud dunia itu cinta harta. Makanya itu jadinya timbul permusuhan gara-gara cinta harta. Nah ini memang cinta hartanya udah hilang ini. Pada pergi wala tatrukana wala tutrokana al-kilas falayus alaiha. Udah nggak mau balik lagi. Wala tadahabana, maka hilang dah tuh permusuhannya, kedengkiannya, kebencian, dendam-dendam. Wala yad'uana ilal mal, dan mereka semua benar-benar berseru kepada harta. Apa seruannya? Ya harta lu udah kagak pakai sekarang mah sama gua, agar resep dah gua sama lu. Gitu ibaratnya. Fala yakbaluhu ahadun, maka nggak ada yang mau menerima satu orang pun. Sodako aja sampai susah, mau sodako, pengen sodako agak ada yang menerima. Itu harta dikata gitu udah, soalnya harta pokoknya kita semua udah nggak mau sama ente, udah jauh-jauh udah nggak kepake ente sekarang mah. Malah nih yang ada sama saya sama kasihin ke orang kagak nerima lagi, kagak ada yang mau. Ngasih kemari kagak mau, ngasih kemari kagak mau. Kayak begitu ya. Itu zaman menjelang kiamat. Wakila ada dikatakan inna umro Isa alaihi salam, sesungguhnya umur Nabi Isa alaihi salam yauma rof'in, pada hari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, arbaun wasalasuna sanatan. Nah, ada yang berkata yaitu 34 tahun. Wakila salasun wasalasun, ada yang bilang lagi 33, ada yang bilang lagi wakila arbaun, ada yang bilang 40 tahun. Yang macam-macam dah tuh. Ada yang ngomong Nabi Isa diangkat umur 34, ada yang ngomong umur 33, ada lagi yang bilang umurnya 40 tahun ketika diangkat. Nah, hadis yang tadi tuh ada di kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 136. Ada lagi di kitab Al-Iman bab nuzuli Isa Ibni Maryam hakiman bisyariati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kitabul iman bab turunnya Nabi Isa bin Maryam sebagai seorang hakim dengan membawa syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad warodat ahadisu
anahu yahkumu bi syariati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mudata arba'in aman. Nah, sungguh telah datang hadis-hadis bahwasanya yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam menghukumi atau menjadi pemimpin yang memimpin dengan membawa hukum berdasarkan syariat penghulu kita yaitu Nabi Muhammad SAW pada masa mudata arba'ina aman. Pada masa apa? Selama iya. Selama 40 tahun. Berarti Nabi Isa begitu turun 40 tahun di sini, iya. 40 tahun. Ba'da nuzulihi, setelah turunnya, iya benar. Setelah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa 40 tahun tuh setelah diturunin, 40 tahun di sini. Berarti jadi pemimpin dengan membawa syariat Nabi Muhammad SAW tuh selama 40 tahun. Pada nuzulihi menasamai yasuduhal adla wal gina. Nah, setelah turunnya dari langit yang memimpin secara adil dan yang dipimpinnya menjadi sejahtera dengan penuh kesejahteraan. Ya udah adil, terus rakyatnya sejahtera, saking sejahteranya sampai kagak mau ama harta. Kaya semualah begitu ya, kaya semua dalam artian bukan berarti pada itu nggak ada yang membeda-bedakan itu di situ. Nggak ada yang beda-beda. Pokoknya semuanya adalah Muslim, mukmin gitu kan kategorinya. Nggak misalkan suku anu nggak ada. Pokoknya muslim mumin udah ya. Pokoknya mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Iya pokoknya nih, kamu dari suku mana? Bukan begitu bukan? Iya ya nggak ada. Sama semua ya. Sama. Global. Benar. Kalau ideologinya begitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau ideologinya masih membentengi diri. Iya, dengan kesukuan atau dengan golongan apa gitu. Ini akidah, masalahnya akidah. Nah, ini sudah digambarkan bahwa akan seperti itu. Kita pegang, kita yakini bahwa nanti Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad, ya kan? Selama 40 tahun di muka bumi penuh dengan kejujuran, adil, bijaksana, dan kesejahteraan. Nah, maka kuncinya ada tadi hubudunya Rasul yang diperangi itu apa? Kecintaannya dulu kepada dunia. Nah, kalau sekarang ya kan, cari orang-orang begitu tuh. Kebanyakan dihina. Kenapa? Gua ya. Ya lanjut. Wayuk talud dajjal, wayak tulud dajjal, dan Nabi Isa membunuh dajjal. Pernah diceritain, pernah baca. Oh, kalau kurang tepat dikasih tahu. Nabi Isa turunnya di menara yang di Damaskus ya, menara putih atau apa gitu bahasanya. Di Damaskus turunnya pas subuh apa? Subuh apa asar? Asar. Oh, pokoknya waktu sholat deh ya. Nah di situ ada Imam Mahdi udah. Ada. Jadi untuk meneruskan tampuk kepemimpinan itu bertemu dulu berdua. Iya, ketemu Imam Mahdi. Iya. Sholat bareng. Imam Mahdi itu namanya sama Muhammad bin Abdullah. Namanya sama kayak Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad juga. Dari cucunya Nabi Muhammad. Cuman memang adanya di sana dulu ya, di Damaskus ya. Ya itu untuk peralihan ini aja, peralihan tampuk kepemimpinan. Gitu. Tapi nanti tetap yang memimpin mah Imam Mahdi itu. Ya, yang memimpin masih Imam Mahdi. Nabi Isa tetap juga masih. Imam Mahdi kan hanya berapa tahun, 7 tahun. Oh. Nggak lama.
Berarti meneruskan ini. Meneruskan. Iya, iya. Itu soal akidah ya. Akidah luar biasa, maka butuh hati-hati. Iya. Ya, lanjutkan. Wa yu'minu bihi ahlul kitab, dan beriman kepada Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani, ahlul kitab ya. Nasrani maksudnya. Jadi maksudnya iman, mengakui dah tuh bahwa yang pernah dia jalani nyembah salib segala macam itu salah, terus akhirnya sekarang dia mengikuti syariat yang dibawa Nabi Isa, yaitu syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada iman dah tuh semua. Wa Isa alaihissalam akhiru anbiya, wa Isa alaihissalam akhiru anbiya Bani Israil. Dan Nabi, ya, jadi iman bahwa Nabi Isa ini akhir para nabi Bani Israil. Ya emang ya, nabi terakhir dari Bani Israil ya Nabi Isa kan itu. Tapi kalau nabi terakhir ya Nabi Muhammad. Wakila, dan ada dikatakan innahu yudfanu fil hujratin nabawiyyati syarifati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dikatakan Nabi Isa ini dikuburkan atau dimakamkan di hijir nabawiyah syarifah. Jadi bersama, dekat sama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibaihi, dan kedua sahabatnya Nabi SAW, yaitu Abi Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi di dekat mereka tuh ya, berarti di dekat makam kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nah di situ dikuburinnya. Wa Toha, dan selanjutnya yaitu Toha ismun min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama lain daripada nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan nanti jatuh fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihissalam, Nabi ke-24 dan Nabi terakhir dari Bani Israel, di mana pada saat pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa diangkat, melanjutkan cerita yang kemarin bahwa Nabi Isa ketika dikejar-kejar atau sedang diburu, bahwa yang disalib itu adalah Yudas atau Yahuda ya, atau Yahuda, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa diangkat pada usia 33 tahun, ada juga yang mengatakan 40 tahun, terus ada juga yang mengatakan tadi 34 tahun ya, 34 tahun. Dan Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa Nabi Isa bertemu dulu dengan ibunya yang sedang sedih. Ada juga Nabi Isa kemudian setelah diangkat, disampaikan oleh Jibril kepada ibunya bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu di satu tempat dengan ibunya. Kemudian seiring perjalanan waktu, Injil ini kan akhirnya diacak-acak nih dengan Saul. Saul namanya? Saul atau Lukas. Ya, atau Lukas. Nah, kemudian Injil diacak-acak sampai sekarang, dan nanti kelak menjelang hari kiamat atau kiamat kubro di akhir tahun nanti atau di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali dengan membawa risalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan peristiwa ini berbarengan dengan masa Dajjal ya. Masa Dajjal sedang bergejolak. Kemudian Nabi Isa turun bertemu dengan Imam Mahdi yang nanti berganti menjadi pemimpin
dimana nanti pada masa pemimpinan Nabi Isa alaihissalam seluruh masyarakat di dunia ini makmur, ya, makmur. Bahkan kecintaannya terhadap harta itu dihilangkan, sudah hilang, sehingga nanti mau sedekah susah, ya, mau sedekah susah, membagi orang susah, udah nggak ada yang mau, karena rasa cinta kepada dunianya sudah hilang, rasa cinta kepada hartanya sudah hilang. Dan juga perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa mungkin nanti pada cerita Rasulullah ya tentang pembunuhan Dajjal, pada peristiwa ini Nabi Isa ini belum diceritakan sampai ke pembunuhan Dajjal, sampai kepada Nabi Isa bertemu dengan Imam Mahdi. Di salah satu kitab yang pernah saya baca bahwa Nabi Isa turun pada waktu asar, ya, pada waktu asar. Ya, pada waktu asar Nabi Isa basah. Yang waktu saya baca di kitab itu basah. Ketika turun itu basah seperti orang habis wudhu, atau masih menampakkan air wudhunya atau bekas wudhunya itu di mukanya. Itu pada waktu asar. Kemudian ngobrol dah sama Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi ini nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nah, perlu kita yakini dalam diri kita bahwa walaupun dalam bahasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi akhir, tapi Nabi akhir buat Bani Israel. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir untuk seluruh umat adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai situ dulu. Mudah-mudahan kita tanamkan akidah kita dari 25 Nabi yang sudah kita kenal dalam Aqidatul Awam ini,